Kebun binatang manusia. Ketika rasisme dijadikan hiburan. Sepanjang akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, praktik memamerkan manusia sebagai objek tontonan menjadi bagian kelam dari sejarah dunia. Fenomena ini dikenal sebagai kebun binatang manusia, sebuah bentuk eksploitasi yang tidak hanya mencerminkan rasisme ekstrim, tetapi juga dehumanisasi atas nama hiburan dan ilmu pengetahuan. Pameran semacam ini mencapai popularitasnya di Eropa, terutama di Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Di tempat-tempat tersebut, orang-orang dari berbagai belahan dunia yang dianggap eksotis dijadikan tontonan publik. Di balik keramaian dan antusiasme pengunjung, tersimpan jejak suram imperialisme dan prasangka rasial yang melanggengkan stereotip tentang perbedaan budaya dan hierarki manusia. Asal-usul praktik kebun binatang manusia. Ide memamerkan manusia sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dalam seni kuno, seperti mural di makam Fir'aun Seti I dari dinasti ke-19 Mesir. Digambarkan 4 ras dunia, Mesir, Libya, Asia, dan Nubia. Kekaisaran Achaemenid di Persia pun memvisualisasikan rakyat taklukannya dalam relief pada tangga Apadana di Persepolis. Namun, praktik ini berubah menjadi pertunjukan nyata saat tawanan perang diarak sebagai simbol kemenangan Romawi. Misalnya, anak-anak Mark Antony dan Cleopatra atau pemimpin Galia, Vercingetorix, pernah dipamerkan untuk menunjukkan kekuasaan Romawi. Transisi ke era imperialisme. Praktik pameran manusia mengalami pergeseran besar selama zaman penjajahan. Para penjelajah membawa pulang tidak hanya barang, tetapi juga manusia dari wilayah yang mereka jelajahi sebagai bukti keberhasilan ekspansi. Awalnya, pameran ini hanya dinikmati kalangan elit di istana kerajaan. Pada abad ke-19, fenomena ini memasuki ranah hiburan publik. Saartjie Baartman, seorang wanita Afrika Selatan yang dikenal sebagai Venus Hottentot, menjadi salah satu contoh paling awal dari manusia yang dipamerkan untuk hiburan masyarakat Eropa. Pertunjukan ini tidak hanya merendahkan individu, tetapi juga membangun narasi bahwa orang non-Eropa lebih rendah dari sisi peradaban. Era kebun binatang manusia modern memasuki akhir abad ke-19. Kebun binatang manusia menjadi bagian dari pameran internasional. Desa-desa asli yang menampilkan orang-orang dari koloni Eropa dibuat ulang untuk memamerkan kehidupan primitif. Di Amerika Serikat, pameran dunia St. Louis 1904 menampilkan lebih dari 1.000 orang Filipina dalam desa-desa buatan. Sementara itu, di Jepang pada tahun 1903 digelar pameran manusia Korea yang disebut sebagai Kanibal 7 tahun sebelum penjajah Jepang di Korea. Pameran ini bukan sekadar hiburan. Ia menjadi alat propaganda kolonial yang memperkuat klaim bahwa penjajahan diperlukan untuk membawa peradaban kepada mereka yang dianggap tidak beradab. Kritik terhadap kebun binatang manusia semakin meningkat. Aktivis dan intelektual menilai praktik ini sebagai tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Salah satu contoh terakhir terjadi pada pameran dunia 1958 di Brussels, di mana sebuah desa Kongo dipamerkan. Meski akhirnya kehilangan popularitas, jejak dari fenomena ini masih terasa dalam narasi rasisme sistemik yang terus diperangi hingga kini. Pelajaran dari sejarah kelam ini, sejarah kebun binatang manusia adalah pengingat pahit akan bagaimana prasangka rasial dan dehumanisasi pernah dilembagakan secara sistematis. Pembahasan tentang fenomena ini bukan hanya penting untuk memahami sejarah rasisme, tetapi juga sebagai refleksi agar praktik eksploitasi serupa tidak terulang di era modern.